Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan meneruskan contoh surah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ke-6 adalah mu'tadah ghairu mumayyizah zakira li'adatiha qadron la waqtan. Sekarang saya contohkan bila mana haid 7 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan, maka yang dihukumi haid biyakin adalah 4 hari, yakni tanggal 4, 5, 6, dan 7. Jadi bila mana pada surah ke-6 atau muqtadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha qadrun la waqtan, pernah mengalami haid 7 hari di dalam 10 hari yang pertama, maka yang dihukumi haid biyakin adalah 4 hari, yakni tanggal 4, tanggal 5, 6, dan 7. Contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya contohkan surah ke-6. Bila mana pada surah ke-6 ini pernah haid 7 hari 7 malam. Jadi contohnya saya pernah haid, berarti ada orang pernah haid 7 hari 7 malam di dalam 10 hari yang pertama. Jadi bila mana pada surah ke-6 perempuan tersebut mengalami haid 7 hari 7 malam. Jadi contohnya saya suci, saya pernah haid 7 hari 7 malam di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. 10 hari yang pertama adalah dari tanggal 1 sampai 10. 10 hari 2 yang terakhir dari 11 sampai 30. Jadi saya pernah haid 7 hari di dalam 10 hari yang pertama. Berarti yang dihukumi haid biyakin adalah 4 hari, yakni tanggal 4, 5, 6, dan 7. Contohnya di sini. Jadi seumpama nih diperumpamakan haid keluar dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Kemudian pada selanjutnya nih tanggal 2, kalau tanggal 1 keluarnya darah habisnya tanggal 7. Kalau keluarnya darah pada tanggal 2 bisa 7 hari 7 malam pada tanggal 8. Apabila keluarnya pada tanggal 3 bisa mencapai 7 hari 7 malam tanggal 9. Kalau keluarnya tanggal 4 habisnya darah tanggal 10. Jadi pernah haid 7 hari di dalam 10 hari yang pertama.
Berarti yang dihukumi haid biyakin ada 4. Tanggal 4, 5, 6, dan 7. Kenapa tanggal 4, 5, 6, 7 coba nih? Tanggal 4, 5, 6, dan 7 itu yang selalu terkena darah. Kalau keluarnya tanggal 1, habisnya tanggal 7, 4 terkena. Ketika keluarnya darah pada tanggal 2, habisnya tanggal 8, 4 terkena. 1 tidak. Ketika keluarnya darah pada tanggal 3, habisnya darah tanggal 9. 1, 2 tidak terkena, kemudian 10 tidak. Ketika keluarnya darah pada tanggal 4, habisnya darah tanggal 10. Jadi yang terkena darah 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan berarti ini 1 tanggal 1, 4, 5. Tanggal 1, 2, 3 hukumnya muhtamil haid. Berarti tanggal 1, 2, 3 hukumnya muhtamil haid dan suci. Muhtamil haid dan suci. Sedangkan tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 hukumnya haid biyakin. Haid biyakin. Tanggal 8 sampai 10. 8 sampai 10 hukumnya muhtamil haid. Muhtamil haid, suci, dan muhtamil haid, suci, dan ingkitok. Nih, saya ulangi. Nih, kalau pernah haid 7 hari di dalam 10 hari yang pertama, maka yang dihukumi haid biyakin 4 hari. Karena 4, 5, 6, dan 7. Tanggal 1 sampai 3 hukumnya muhtamil haid dan suci. 4, 5, 6, 7 haid biyakin. 8, 9, 10 hukumnya muhtamil haid, suci, dan ingkitok. Sedangkan pada tanggal 11 sampai 30 hukumnya suci biyakin. Hukumnya suci biyakin. Jadi nanti ketika masuk pada dor awal, kalau pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Jadi saya contohkan di sini nih caranya. Ini masuk dor awal. Nah, pada dor sani mengeluarkan darah lagi, mengalami istihadah. 1 keluarnya darah dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Berarti dari tanggal 1 sampai 4 jam 1 siang hukumnya muhtamil haid dan suci. Muhtamil haid dan suci tanggal 4 sampai 8. 4 sampai 8 jam 1 siang hukumnya haid biyakin. Haid biyakin. Sedangkan 8 sampai 11. 8 sampai 11 hukumnya muhtamil haid, suci, dan ingkitok. Jadi pada dorsani berarti tanggal 1 sampai 4 wajib sholat. Pada dorsani wajib sholat tanpa mandi, cukup dengan wudu karena tidak muhtamil ingkitok. Sedangkan pada tanggal 4 sampai 8 tidak boleh sholat karena haid biyakin, habisnya darah. Berarti pada tanggal 8 wajib mandi. Tanggal 8 jam 1 siang wajib keramas. Setelah itu dari tanggal 8 sampai 11 wajib sholat. Wajib sholat dan mandi. Apabila lupa pada waktu suci sebelum istihadah dari tanggal 8 sampai 11 setiap akan sholat wajib mandi. Apabila ingat pada
waktu suci sebelum istihadah, maka mandinya cukup pada waktu ingat. Seperti saya, sucinya saya itu ketika tergelincirnya matahari, berarti mandinya dari tanggal 8 sampai 11 setiap mau melakukan sholat zuhur. Dari tanggal 11 sampai 31 wajib sholat tanpa mandi, karena hukumnya suci biyakin. Masa yang muhtamil yakni 1 sampai 3 dan 8 sampai 11 hukumnya seperti kahaidin wa katohirin, lupa pada pengadaan dalam segi perkiraan dan waktunya. Berarti tidak boleh baca Al-Quran di luar sholat, tidak boleh menyentuh membawa mushaf, tidak boleh lewat di masjid, diam di masjid juga tidak boleh. Jadi, sedangkan pada dor awal, ini dor sani, dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Ini contohnya dor awalnya di sini. Ini berarti saat masih ini dor awalnya di sini. Jadi cara mengetahuinya. Jadi dor awal mandinya setelah darah mencapai 15 hari 15 malam. Kalau keluar tanggal 1 pada tanggal 16 jam 1 siang keramas. Nah nanti yang wajib qodok sholat dari tanggal 1 sampai 4, kemudian 8, 4 sampai 8. Dari 8 sampai 11, 8 sampai 11 juga kodok. Jadi 1 sampai 4 kodok sholat. Ini hukumnya muhtamil, haid dan suci. Ini sudah, itu gambar. Ini sebenarnya ini yang dor 1. Jadi mandinya pada dor awal setelah darah mencapai 15 hari 15 malam, berarti pada tanggal 16 jam 1 siang wajib mandi. Kemudian yang dikodok sholat tanggal 1 sampai 4 dan tanggal 11, tanggal 8 sampai 16 kodok sholatnya, kodok sholat. Sedangkan masalah hukum 1 sampai 4 namanya muhtamil haid dan suci, 4 sampai 8 haid biyakin, 8 sampai 11 muhtamil haid suci dan inqita, 11 sampai 30 termasuk suci biyakin. Nah sekarang kalau orang ke-6 pernah mengalami haid 10 hari. Saya haid 10 hari dari bulan. Jadi setiap bulannya saya itu haid 10 hari. Dan saya yakin di dalam 10 hari yang terakhir saya dalam keadaan suci. 10 yang terakhir saya dalam keadaan. Setiap sholat hanya wajib wudu, sedang karena tidak muhtamil inqita. Setelah mendapat 10 hari, setiap akan sholat wajib mandi karena muhtamil inqita. Ini saya contohkan sekarang. Saya pernah haid Jadi saya pernah haid 10 hari 10 hari dari bulan. Sedangkan pada 10
10 hari yang terakhir dalam keadaan suci. Berarti dari tanggal 21 sampai 30 yakin dalam keadaan suci. Berarti haidnya diperkirakan ini dari tanggal 1. Kalau tanggal 1 habisnya darah tanggal 10. Kalau keluarnya tanggal 2 habisnya darah tanggal 11. Kalau tanggal 3 habisnya darah tanggal 12. Kalau tanggal 3 habisnya darah tanggal 13. Kalau tanggal 5 habisnya darah tanggal 14. Kalau dari tanggal 6 habisnya darah sampai 15. Kalau dari tanggal 7 habisnya darah tanggal 16. Kalau dari tanggal 8 habisnya 17. Dari 9 18. Dari 10 19. Dari 11 habisnya tanggal 20. Jadi pernah haid 10 hari di dalam bulan dan 10 hari yang akhir dalam keadaan suci biyakin. Berarti 10 pernah haid 10 hari seperti ini tidak ada yang dihukumi haid biyakin. Saya pernah haid 10 hari dari bulan, tapi 10 hari yang terakhir dalam keadaan suci. Berarti dari 21 sampai 30 hukumnya suci biyakin. Dari tanggal 1 sampai 10 hukumnya muhtamil haid suci dan inqita. Dari 11 sampai 20 hukumnya muhtamil haid suci dan, saya ulangi dulu, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 hukumnya muhtamil haid dan suci. Muhtamil haid dan suci. Jadi tanggal 1 sampai 10 hukumnya muhtamil haid dan suci. 11 sampai 20 hukumnya muhtamil haid suci dan inqita. Tanggal 21 sampai 30 hukumnya suci biyakin. Ini tidak ada yang dihukumi haid biyakin. Berarti dari tanggal 1 sampai 10 setiap akan sholat. Jadi tanggal 1 sampai 10 muhtamil haid dan suci. Berarti setiap akan sholat tanpa mandi. Dari tanggal 11 sampai 20 setiap akan sholat wajib mandi apabila lupa pada waktu suci sebelum istihadah. Apabila ingat pada waktu suci seharusnya ketika terbenamnya matahari, maka wajibnya mandi setiap akan sholat maghrib. Ini pada dor sani. Kalau pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Jadi ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam wajib mandi. Kemudian pada dorsani dari tanggal 1 sampai 10 wajib sholat tanpa mandi hanya dengan wudhu. 11 sampai 20 setiap akan sholat wajib mandi apabila lupa pada waktu suci. Apabila ingat bahwa sucinya dulu ketika terbenamnya matahari, maka setiap akan sholat maghrib wajib mandi.
Kemudian tanggal 21 sampai 30 hukumnya suci yakin, jadi mandi, sholatnya tanpa mandi. Jadi kalau pernah haid 10 hari dan yang diyakini suci adalah 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Nah sekarang bila mana pada surah ke-6 tidak ada masa yang diyakini suci, tidak ada yang diyakini, seperti ini nggak ada yang diyakini. Nah sekarang gini, saya pernah haid Jadi apabila surah ke-6 tidak ada masa yang diyakini haid dan suci, seperti haid 10 hari dan tidak tahu permulaannya. Saya pernah haid 10 hari, tapi kapan? Tidak tahu. Kalau yang ini pernah haid 10 hari, tapi tanggal 21 yakin suci. Kalau di sini contohnya pernah haid 10 hari dan saya pernah haid 10 hari. Tanggal berapa? Tidak tahu. Yang penting saya itu haid 10 hari. Berarti tidak ada masa yang diyakini haid dan suci. Maka semua keluarnya darah wajib ihtiyat. Hanya saja mandinya pada dar awal setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam, pada dorsani setelah mendapat 10 hari, setelah mendapat 10 hari 10 malam berarti wajib mandi. Tadi ini mirip dengan ini. Kalau di sini pernah haid 10 hari dan tanggal 10 hari yang terakhir saya yakin dalam keadaan suci. Jadi contoh yang ini tidak ada masa yang diyakini haid. Tidak ada masa yang diyakini haid. Sama dengan gini, saya pernah haid 10 hari. Saya pernah haid 10 hari. Tapi dari tanggal berapa nggak tahu, sucinya nggak tahu. Yang penting pernah haid 10 hari. Jadi kalau memang pada surah ke-6 tidak ada masa yang diyakini haid dan suci, maka semua keluarnya darah wajib ihtiyat. Jadi saya pernah haid 10 hari. Saya pernah haid 10 hari. Lupa, tidak ada yang diyakini, maka perempuan di sini semua keluarnya darah ini wajib ihtiyat. Tapi ini dor awal. Pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Berarti pada dor awal mandinya tanggal 16 jam 1. Kemudian di sini wajib sholat dan mandi. Nah, mandinya kalau di sini lupa pada waktu suci sebelum istiadah dari tanggal 16 pada dorsani, ini wajib mandi, setiap mau sholat wajib mandi. Sedangkan ini semua keluarnya darah wajib ihtiyat, berarti hukumnya kahaidin wa katohirin. Kahaidin wa katohirin, akhirnya semua wajib ihtiyat, berarti ya kahaidin wa katohirin sama dengan seorang kelima. Dan ini dari tanggal 1 sampai 16 kodok sholatnya. Kemudian pada dorsani, dari tanggal 1 sampai 10 wajib sholat tanpa mandi. Jadi
dari tanggal 1, kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 berarti sampai tanggal 11 jam 1. Ini wajib sholat, dorsani, wajib sholat dan wudhu. Sedangkan dari tanggal 11 sampai tanggal 6 berarti dari tanggal 11 lagi, dari tanggal 11 wajib ikhtiar semua kawan. Jadi setelah dapat 10 hari, ini dari sini wajib sholat dan mandi. Hukumnya semua wajib ikhtiar, berarti hukumnya kahaidin wa katohirin. Kahaidin wa katohirin wajib ikhtiar. Semoga dari saya ulangi lagi, pada bila mana ada orang pernah haid 10 hari dan tidak ada masa yang diyakini, pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam, semua keluarnya darah wajib ikhtiar, dalam arti seperti kahaidin wa katohirin. Sedangkan pada dorsani dari tanggal 1 sampai 11 wajib sholat dan wudhu. Dari 11 setelah darah mencapai 10 hari 10 malam, berarti dari tanggal 11 sampai 30 wajib sholat dan mandi. Setiap akan sholat kalau lupa pada waktu suci. Kalau ingat pada waktu suci, dari tanggal 11 sampai 30 wajibnya mandi ketika waktu suci tersebut. Ini pada surah ke-6. Di masalah surah ke-6, nanti kalau tidak ada masa yang diyakini, semua darah keluarnya darah wajib ikhtiar. Nah sekarang apabila masa yang diyakini tidak ada pada masa keluarnya darah, seperti saya yakin pada tanggal, seperti saya pernah haid 5 hari 5 malam, tapi saya yakin pada tanggal 6, yang diyakini pada tanggal 6, berarti tanggal 6 saya itu yakin dalam keadaan suci. Sekarang darah keluar dari tanggal 11, berarti nanti yang dihukumi haid biyakin menjadi tanggal 16. Jadi dihitung seperti biasanya akhirnya, berarti dihitung 11 itu keluarnya dari tanggal 1. Saya ulangi, apabila pada sholat ke-6 masa yang diyakini haid tidak ada pada masa keluarnya darah, seperti saya pernah haid 5 hari, tapi tanggal 6 saya masih dalam keadaan suci. Kalau demikian, sedangkan keluarnya darah dari tanggal 11 sampai tanggal 30, berarti nanti yang dihukumi haid biyakin adalah tanggal 16. Berarti hitungannya sama dengan perempuan ini keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Sama dengan keluarnya dari tanggal 1 sampai 20. Di sini 11 sampai 30 darah, sedangkan yang diyakini haid tanggal 6. Tanggal 6 yakin suci. Dari kami cuma sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.